Baik. Terakhir kemarin kita sudah belajar tentang jurnal penyesuaian. Saya share bentar. Sudah terlihat? Sudah? Siap. Oke, nah kita kemarin sampai di jurnal penyesuaian kan, yang mana jurnal penyesuaian itu hanya untuk ingat selalu dogmanya atau cara mengingat paling mudahnya kalau jurnal penyesuaian itu spidol. Berarti hanya menghitung yang real benar-benar terpakai saja, yang real benar-benar terpakai. Saya bentar. Aduh, kegedean. Oke. Berarti jurnal penyesuaian itu hanya menghitung yang benar-benar terpakai saja. Jadi tidak semua akun itu memerlukan jurnal penyesuaian. Hanya akun-akun tertentu yang memerlukan jurnal penyesuaian. Misalnya gini, jurnal penyesuaian kan dibuat selalu di 31 Desember ya, di akhir ya. Jadinya di akhir periode itu, walaupun di sini udah ada misalnya katakanlah aku ambil misalnya apa ya, misalnya bilang lagi misalnya aku ambil misalnya apa ya, perlengkapan. Di sini perlengkapan. Astagfirullahaladzim. Misalnya aku ambil peralatan di sini, maka perlengkapan, maka angka yang ada di sini yang 1.500.000 itu belum angka yang sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya kayak tadi ada yang masih di akhir-akhir itu masih perlu disesuaikan. Misalnya kayak spidol ternyata itu habisnya nggak 1.500.000 ternyata. Habisnya misalnya hanya 500 sehingga perlu disesuaikan. Atau misalnya contohnya lagi, misalnya aku gajian selalu nih, untuk contoh juga nih, gajian tanggal 1. Nah, tanggal 1-nya ternyata jatuh di hari Sabtu. Makanya terus hari Sabtu libur kan? Makanya terus gajian saya mundur di hari Senin. Nah, padahal si hari Sabtu ini kebacut pembukuannya itu udah tak tulis, aku mencatat ada pengeluaran beban gaji untuk sekian orang senilai berapa juta gitu. Tapi ternyata uang itu tuh belum keluar, uang itu masih ada di bank. Kenapa? Karena gajiannya hari Senin, karena banknya tutup di hari Sabtu. Nah, itu juga harus disesuaikan menjadi beban gaji sama utang gaji. Nah, mari kita sampai itu ya. Setelah tahap penyesuaian selesai, yang benar-benar real mana yang habis selesai, langkah selanjutnya adalah kita membuat yang namanya kertas kerja atau neraca lajur. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi ini adalah contoh neraca lajur atau kertas kerja yang paling sering digunakan. Yang mana ada 5. Nanti ada 10 kolom. Jadi ada yang paling depan itu neraca saldo, yang kedua itu penyesuaian. Ini nggak mikir lagi, nggak pakai mikir kalau yang ini, karena hanya neplok-neploknya dari yang udah di atas saja. Oke, dan neraca, ya kan? Kenapa disebut kertas kerja? Karena ini kayak overview laporan dari awal sampai akhir yang bisa dilihat dalam satu kedipan ya, dalam satu penglihatan. Jadi tidak kayak posting itu kan berlembar-lembar karena tabel, atau misalnya lagi jurnal khusus itu kan juga berlembar-lembar. Nah, ini makanya dibikinkan overview satu landscape satu lembar gitu yang dia bisa memuat seluruh data perusahaan, dimulai dari neraca saldo. Jadi neraca saldo ini kan diperoleh dari posting kemarin kan, yang bawah-bawah sisa-sisa atau saldo-saldo itu diambil yang paling bawah terus jadiin satu sini. Jadi nanti nulisnya sini copy paste aja dari neraca saldo yang ada di soal. Nah,
Berarti kan 1/5 udah selesai tuh, karena nanti ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadinya udah selesai. Nah, terus tugas kedua kita adalah memasukkan ke dalam penyesuaian. Memasukkan ke dalam penyesuaian. Caranya gimana? Caranya adalah kita Nah, dari penyesuaian yang udah kita buat, kemarin kan kita ada 2 metode ya, ada ikhtisar laba rugi sama metode HPP. Nah, itu kita masukkan one by one. Jadi katakanlah misalnya, nggak mau hilang. Jadi misalnya aku pakai yang metode HPP ya. Yang metode HPP, ini adalah untuk persediaan awal. Kenapa? Karena angkanya ada yang di awal, metodenya di awal, maka ini adalah persediaan awal. Terus yang ini HPP-nya di bawah, metodenya di bawah, berarti ini untuk persediaan barang dagang akhir. Jadi ini untuk yang awal, ini untuk yang akhir. Nah, dua-duanya si 27.600 sama si 20 ini, berarti yang ini sama yang ini ya, salah ya. Yang kredit sama yang debit ini, dua-duanya harus kita masukkan ke dalam kertas kerja. Dua-duanya, one by one. Jadi nanti akan seperti ini. Waduh, nggak mau hilang. Kita masukkan seperti ini. Oke, kita masukkan satu persatu. Jadi tadi apa tadi? Tadi adalah penyesuaian. Jadi persediaan barang dagangnya kan ada 2 tadi, ada awal sama ada akhir kan. Nah, dua-duanya harus kita masukkan di sini. Nah, di sini kan nggak ada tuh yang anonet dia itu kok awal atau akhir. Jadi dua-duanya kita masukkan di sini. Berarti yang di depan tadi adalah untuk persediaan akhir, yang belakang tadi untuk persediaan awal, tapi namanya tetap sama. Jadi dua-duanya jejer kayak gini. Makanya kan aneh tau, biasanya kan hanya kalau nggak debit saja, kredit saja. Tapi karena di atas tadi ada 2, yaitu persediaan awal sama akhir, maka dua-duanya kita masukkan seperti ini. Nah, terus yang lain juga dimasukkan, misalnya perlengkapan yang terpakai ada 500 atau tersisanya ada 1 juta, berarti yang terpakai 500. Berarti kan kalau perlengkapan itu selalu pasangannya atau AJP-nya adalah beban perlengkapan, pasangannya sama Pak, selalu sama perlengkapan kan. Nah, pasangannya ini, jadi yang di debit harus ada beban perlengkapan berapa. Oh, di sini ternyata belum ada beban. Kalau belum ada, maka kita harus menambahkan di bawah. Jadi anggota keluarga baru di bawah seperti ini. Terus kita tuliskan beban perlengkapan, kita tuliskan senilai itu. Di mana ada debit, di situ ada kredit. Makanya harus balance. Di mana di sini ada 500 debit, maka nanti ada perlengkapan di kredit juga 500. Nah, biasanya kebanyakan kalian salahnya adalah antara debit dan kredit ini enggak balance. Jadi misalnya udah nulis di D, yang K-nya lupa nulis. Jadi hanya jadinya junjing, hanya satu saja. Jadi tetap semuanya berpasangan. Semua manusia juga diciptakan berpasangan. Nah, begitu juga ini, ada debit, ada kredit. Di sini ada debit 800, di sini juga ada kredit 800. Ada 200 di D, ada 200 di K. Seperti itu terus. Nah, ini setelah selesai kita masukkan semua, selesaikan ini, kita jumlahkan. Yang awal tadi kan udah dari sononya tuh, dari soalnya udah. Nah, yang ini juga kita jumlahkan. Jadi harus balance. Kita jumlahkan juga. Nah, setelah kita jumlahkan, udah tuh 2/5 tugas kita udah selesai. Yang nomor 1 neraca saldo udah, yang kedua penyesuaian udah. Nah, yang ketiga itu adalah perkawinan antara neraca saldo sama penyesuaian. Menjadi anak baru namanya neraca saldo disesuaikan. Seperti ini. Caranya gimana? Ini sama dengan yang semester 1 kemarin. Jika ini di D, terus penyesuaiannya di, enggak ada, ini berarti jomblo ya, ini penyesuaiannya enggak ada, berarti ya kita tinggal memindahkan saja 25 juta itu ke sini.
Udah selesai. Terus letaknya gimana, Bu? Letaknya adalah karena dia namanya neraca saldo, walaupun disesuaikan ya, tapi letaknya sama dengan si neraca saldo ini. Ibaratnya ini ayahnya, ini ibunya. Bagaimanapun juga kan ayah tetap imam tuh. Nah, makanya letaknya pakai letaknya si imam itu tadi. 25 juta. Bagaimana dengan yang persediaan? Coba ada yang mau bantu? Yang persediaan ini? Gimana dengan yang ini? Kan ada D, ada D, ada K. Caranya gimana? Caranya gimana? Dijumlah kurang. Oh, jadi yang D sama D dijumlah dulu. Ini 27.600 sama 20 jumlah dulu dikurangkan dengan 27.600. Kedapatan angka 20 juta. Yang lain seperti itu, kalau nggak ada pasangannya kayak ini ya tetap ditulis apa adanya awal. Apa adanya ditulis apa adanya. Nah, yang bikin salah biasanya di bawah sini. Di bawah sini itu biasanya lupa, nggak dipindah ke sini. Dumeh sing kene nggak ada, terus di sini ada, terus lupa nah pindah di sini. Padahal seharusnya kayak ini kan juga ada, sini nggak ada. Ini jadi ada. Nggak ada ya jadi ada. Jadi tetap harus dipindah. Seperti itu ya. Terus juga sama, finally-nya adalah dijumlahkan. Sama. Harus sama, harus balance. Jadi yang 1, 2, 3 yang neraca saldo harus balance, ini balance, harus sama. Baik, sebenarnya goal akhir kita itu adalah cuma 2 ini loh sebenarnya. Goal akhir kita itu sebenarnya cuma laba rugi sama neraca aja. Ini sebenarnya tujuan akhir kita membuat overview dari si kertas kerja itu tujuannya cuma itu. Jadi kita mau bikin laporan keuangan yaitu berupa laporan laba rugi sama neraca. Cuma prosesnya dari depan gini le, ngulang-ngulang le ngadoni mulai dari NS penyesuaian sampai NSD dari depan sini. Baik, sekarang yang NS sampai NSD nggak ada pertanyaan ya, karena tinggal mengawin-ngawinkan. Yang penyesuaian juga. Mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Yang ikhtisar laba rugi kok di NSD-nya 27,6 juta, kenapa, Bu? Oke, tadi kan kita lihat di atas ya. Ini berarti pakai metodenya ikhtisar laba rugi ya, pakai metodenya ikhtisar laba rugi. Tak clear dulu, ini pakai PDF jadinya. Oke, kita lihat di atas yang ikhtisar laba rugi. Mana tadi? Ke atasan. Ikhtisar. Nih. Oke. Nah, ini maksud saya. Oke, ini ya. Jadi di sini kan ada 2 nih. Di sini ada 2. Sorry. Di sini kan ada 2. Ada ikhtisar laba rugi ini untuk persediaan, di mana kalau metodenya di awal, berarti ini untuk awal. Berarti kan ini ada ikhtisar di D, ada persediaan di kredit, ya kan? Begitu juga untuk persediaan akhir ini. Nah, persediaan akhir. Ini kan berarti juga nanti, makanya kenapa tadi tak bilang harus one by one, satu persatu. Berarti ini ada persediaan yang di D, ada ikhtisar yang di K. Padahal ini ikhtisarnya di D, ini di K. Persediaannya ini di D, di K, ini di D. Empatnya ini harus kita masukkan semua. Makanya satu persatu. Ikhtisar di D kita masukin dulu angkanya 27.600. Habis itu persediaan barang dagang kita masukin dulu di kredit 27.600 dengan nama akun yang sama ini. Setelah ini selesai kita masukkan persediaan barang dagang yang di D kita masukkan juga 20. Makanya angkanya jadi beda kan ini. Karena ini untuk yang akhir, ini untuk yang awal. Nah, ikhtisar ada lagi padahal di atas sudah ada. Tapi angkanya beda. Nah, ini juga harus kita masukkan. Jadinya seperti itu. Jadi kita ke bawah. Mana? Oh, yang HPP yang ini ya. Saya gedein. Oke. Nah, di sini kan ada ikhtisar laba rugi karena metodenya pakai ikhtisar laba rugi ya. Jadi di sini ada ikhtisar laba rugi. Dua-duanya si ikhtisar kan tadi ada yang di debit, ada yang kredit. Nah, jadi kita masukkan di sini.
ada yang di debit, ada yang di kredit. Pasangannya sama apa tadi? Sama persediaan kan? Persediaan barang dagang. Scroll ke persediaan barang dagang, nanti ada angka yang sama juga. Tapi dibalik, karena kan tadi ikhtisar di debit sama ikhtisar di kredit. Persediaan di debit, persediaan di kredit. Jadinya di persediaan ini, nah di sini juga ada dua. Di sini ada dua. Nih ada dua. Membalancing dari yang jurnal penyesuaian di atas tadi. Begitu, Zelot. Terus kalau dia kenapa masuk di laporan laba rugi, nanti tak terangin habis ini. Gitu, Zelot. Jadi karena ada dua, ya harus kita masukin dua-duanya. Karena di sini belum ada nama anggota keluarganya, 101 sampai dengan berapa yang paling bawah tadi? 614 kan belum ada tuh ikhtisar laba rugi, maka kita harus menuliskan nama di bawah seperti ini. Selesai untuk ikhtisar, baru nanti lanjut, baru lanjut ke akun seterusnya. Jelas ya? Yang lain ada pertanyaan lagi? Aman? Ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita lanjutkan ke laporan ke dua kolom yang paling akhir. Janjinya cuma ini sih, kita akan goals-nya kita itu cuma ini. Jadi untuk laporan laba rugi sama neraca seperti yang semester 1 kemarin, laba rugi ini hanya berhak namanya aja laba apa rugi. Dikatakan laba jika apa lebih besar dari apa? Kalian. Jika apa? Kredit lebih dari D. Oh ya, atau nek nggon biasa aja, misalnya kalian punya uang sama kalian mengeluarkan uang itu untuk membeli sesuatu, berarti yang dinamakan laba adalah, ingat tugas Bu Vita pertama dulu, jika penerimaan kalian lebih besar dari atau kalau nanggon akuntansi jika pendapatan lebih besar dari beban, ya kan? Nah, inilah yang berhak mengisi kolom laba rugi di sini. Yang mana pendapatan itu kodenya itu 4, beban itu 5 atau 6. Nah, jadi yang berhak mengisi laba rugi ini nanti yang berkode 4, 5 atau 6. Caranya gimana? Caranya lihat kode paling depannya ini. Ini pokoknya dilihat kode paling depannya itu yang 4, 5, 6. Itu. Terus tinggal dipindah deh. Cara mindahnya gimana? Cara memindahkannya adalah dari yang sudah filteran tadi yang paling akhir. Dari angka yang sudah filter paling akhir yaitu NS disesuaikan. Cara memindahnya ya tinggal dipindah aja. Tadi kan yang berkode 4 dimulai dari apa tadi? Penjualan ya. Kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus penjualan ke kanan. Benernya yang mana untuk penjualan 80 ya. Nah, berarti yang 80 ini tinggal dipindah sesuai tempatnya, nggak usah mikir seret juga di kredit, tinggal dipindah. Nah, kamu lakukan semuanya untuk yang berkode 4, 5, 6 atau pendapatan sama beban. Nah, yang kayak gini. Jadi yang pendapatan pembelian kan termasuk juga beban ya. Jadi yang berkode 456, 456, 456, 456 sampai yang di bawah dipindahin semua. Dipindahin semua. Set. Dipindahin semua. Nah, jadi deh seperti ini. Biasanya dan enggak biasanya sih. Dipastikan kalau yang pendapatan beban itu biasanya ada di bawah karena dia kodenya kode bawah kan 456. Jadi maka nanti tempatnya ada di bawah. Kalau Bu Vita itu prefernya ngerjain yang neraca dulu karena kan kalau neraca itu harta utang modal. Jadi isinya hanya harta utang sama modal. Yang mana harta utang modal itu kodenya 1, 2, 3. Nah, jadinya nanti yang berkode 1, 2, 3 bertransmigrasi. Nah, ini yang berkode 1, 2, 3 yang paling depan ini. Nah, ini sampai yang bawah jika ada. Oh, ada ini yang 2. Ini tinggal dimigrasikan ya benar ya, dipindahkan dari 1 ini semuanya sampai ini ya. Tinggal dipindahkan ke sini. Nah, dipindahkan ke sini sama.
Pokoknya yang berkode 1, 2, 3 tinggal dipindahkan saja. Udah deh selesai cuma kayak gitu. Nah, bedanya kalau yang NS, penyesuaian dan NSD tadi kan harus balance ya, jumlahnya harus balance. Tapi kalau yang laba rugi sama neraca nggak boleh balance, nggak boleh balance. Jumlahnya harus berbeda. Apakah harus? Nggak harus juga sih. Kalau dia jumlahnya itu sama, berarti dia tidak mengalami laba, tidak mengalami rugi. Jadi BEP, break even point, sama Mbak Bu, Nek Wong Jawa bilang. Nah, ini kenapa yang kanan lebih banyak daripada yang kiri? Ya, karena yang kanan itu tadi kan pendapatan yang 80, 750, ini kan penjualan, pendapatan, dan macam-macam kan. Jadinya ini jumlahnya yang penerimaannya. Yang kanan itu penerimaannya atau pendapatannya 102. Yang beban-beban, yang ngeluarin itu di debit, yang ngeluarin uang. Nah, jadi penerimaannya masih lebih banyak nih. Dia lebih banyak dibandingkan dengan pengeluarannya. Selisihnya berapa? Ada sisa 2750. Inilah yang disebut sebagai laba. Inilah yang disebut sebagai laba. Uniknya di neraca, di laporan paling akhir, di kolom paling akhir, selisihnya itu jumlahnya akan sama. Selisihnya itu. Ini akan sama dengan ini. Aneh ya. Jadi selisihnya itu akan sama. Kalau kalian kerja ya, kemarin yang pas saat semester 1 kan pernah tak suruh tuh kumpulin kayak gini kertas kerja. Dan itu kebanyakan jumlahnya tuh nggak sama. Jadi mungkin ada yang salah saat memigrasikan debit kreditnya, bisa juga salah dalam menjumlahkan akhirnya. Jadi cuma seperti itu untuk materi kertas kerja kita. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Wah, aku malah ini dong yang sebelum tidur. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita metodenya ada berapa? Jurnal penyesuaian itu ada 2. Ikhtisar laba rugi sama apa? HPP. Nah, kalau HPP nanti si ikhtisar laba rugi ini tinggal diganti HPP. Cuma kalau HPP itu kodenya 1 karena dia harga pokok penjualan. Nanti kodenya mana ya? Contohnya. Nggak ada kodenya juga nggak apa-apa sih. Karena kode itu sebenarnya nggak begitu penting juga sih, cuma untuk memudahkan saat memindahkan. Nah, ini nanti ditulis ikhtisarnya diganti HPP. Gitu, terus dimasukkanlah sesuai sama dengan yang ikhtisar laba rugi tadi, angka-angkanya sama, tinggal dipindahkan, prosesnya juga sama, tinggal dipindahkan. Dan hasilnya juga sama. Gitu. Seperti itu kita sampai di kertas kerja atau neraca lajur. Ini sebenarnya udah tahapan akhir dari suatu proses input data keuangan dalam suatu perusahaan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ada tidak? Tidak. Oke, kalau enggak, kalian pegang buku enggak? Pegang buku ini enggak? Misalnya, oke, sambil kalian cari-cari di rak atau di apa namanya di tas ya. Maksudnya aku cuma mau ngambil satu contoh penerapan di soal tuh kayak gimana? Apakah seribet itu gitu? Coba kalian buka halaman 134 nomor 27. Itu nggak kelihatan ya. 134 nomor 27. Bukunya nanti lali kayak ya. Dilihat halaman 134 nomor 27. Udah ada? Sudah, Bu. Baik. Kita bisa langsung ngerjain soal tanpa kita melihat soalnya. Nah, jadi kita kayak meminimalisir jawaban, tapi itu udah langsung benar. Jadi tanpa kita mengerjakan soal, kita udah bisa langsung isi jawabannya itu apa. Kita misalnya lihat ya, di situ kan pertanyaannya, waduh udah mau habis.
Di situ kan pertanyaannya disuruh mengisikan akun yang benar. Jadi kalian tinggal melihat dua kolom paling belakang, yaitu laba rugi sama neraca. Laba rugi sama neraca. Yang mana laba rugi tadi hanya berhak diisi oleh 456 kan, pendapatan sama beban. Terus yang neraca berhak diisi 123 atau harta utang modal. Sekarang kita lihat nomor paling atas. 102, kode depan 1. Berarti masuk di laba rugi apa neraca? Kode 1, harta masuk di Neraca. betul. Berarti itu betul ya. Oke, secara penempatan betul. Ini kita nggak ngerjain soal atasnya loh. Kita hanya positioning saja. Terus next 103. Satu lagi kode 1. Berarti di laba rugi apa neraca? Neraca. Nah, salah apa benar itu? Salah. Salah. Dia salah tempat di laba rugi. Oke, next. 111. Satu lagi peralatan harta masuk di betul. Terus 112 kode 1 seharusnya masuk di Neraca. salah apa benar? Salah. 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 Terus next 502 kode 5 masuk di Laba rugi. laba rugi. Salah apa benar? Salah. Ya wes cuma kayak gitu. Jadi kita tanpa mengerjakan soal udah jadi tahu jawabannya yang salah apa yang benar, cuma melihat dari penempatan debit kredit aja di dua kolom paling belakang, yaitu di laba rugi sama neraca. Cuma kayak gitu soalnya kertas kerja itu, kalau ada di soal itu cuma kayak gitu. Gur bener ora ki penempatannya nang neraca, bener nggak nih penempatannya di laba rugi. Begitu? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akhiri. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, baik, terima kasih atas dinamikanya. Semoga semuanya sehat-sehat terus. Nanti berarti yang sesi siang udah ini ya, udah sekalian yang sesi pagi. Semoga harinya menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vita. Sama.